إلى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم Jemaah salat tarawih kaum Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya, gelap banget lah. Yang baru mengajukan masalah itu mereka mudah-mudahan kita Jemaah sekalian berahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ada bersama Bila masuk kemarin ya. di dalam kita lebih banyak berorientasi mengejar pahala. Sebenarnya itu bagus karena sebagaimana Rasul iman bisa dengan dasar iman dan harapan halal. Cuma kalau kita lebih ke ini sebagai pendorong saja untuk mengamalkan amalan-amalan kebaikan yang bermanfaat. Sedangkan tujuan utama dari bulan Ramadan jangan sampai dilakukan, yaitu merubah cara hidup kita yang selama ini disetel oleh nafsu kita menjadi disetel oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan la'annahu tentang menjadi pribadi yang bertakwa. Kalau misalnya sedikit kita dengar kecerdasan, ada cerdas yang intelektual dan kita kagum kepada orang yang sangat cerdas sebagainya. Ada juga yang cerdas secara sosial, emosional, yang kurang yang berinteraksi dengan orang dengan sangat baik. Maka dua kecerdasan ini masih kalah dengan kecerdasan yang tiga yang disebutkan oleh Abu Bakar Siddiq. Inna ayat salam baisi, sesungguhnya cerdas orang yang paling cerdas itu adalah orang yang bertakwa, orang yang seluruh aktivitasnya disantet oleh aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ahmaqal khalqi, kata beliau, sesungguhnya bodohnya orang yang paling bodoh itu adalah jujur lawannya dari takwa, yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian bulan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, takwa ini banyak disebut justru di dalam surat yang merugikan keduanya, yaitu terutama di surat Al-Qalam. Ya, apa kira-kira hubungannya takwa kita dengan keluarga kita? Masuk sini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kadang menyambungkan bahwa di bulan Ramadan ini kita sedang berada pada paling sempurnanya iman, sedang semangat-semangatnya beriman. Tapi kalau sedang ternyata bukan di situ tempat paling sempurnanya iman. Justru tempat paling sempurnanya iman itu ada pada iman ini. Aku malah belum iman ada asal itu orang Rasul. Paling sempurnanya iman itu adalah kehidupan bilahi akhlak. Wahai yang terjadi, dan di antara yang paling baik akhlaknya itu adalah, dan sebab bukannya sebaik-baik akhlak yang merupakan ciri sempurnanya iman itu adalah akhlak kepada keluarga. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut kata takwa di dalam surat Al-Qalam itu menjadi solusi dari masalah. Jadi kenapa di dalam maknanya ini banyak masalah? Bukan karena kurang perhatian, bukan karena kurang nafkahnya, bukan karena tidak menghargai pasangan atau bukan. Satu jawabannya dalam masalah rumah tangga itu sebabnya karena kurang takwa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah", barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan min amrihi, dari urusan gitu, terutama urusan di dalam keluarga, yusra, menjadi sangat-sangat mudah. Saya kasih contoh, ini contoh yang tidak enak nanti mungkin kedengarannya enak lagi. Salah satu bentuk ketidaktakwaan di dalam rumah tangga adalah seorang bapak yang tidak berani menasihati istrinya karena takwa atau istimewa. Gitu ya. Karena takut gitu. Dan salah satu bentuk ketidaktakwaan istri adalah gampang sekali menasihati suami. Jadi yang perhatikan,
Apa ayatnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34. Ini khusus ayat. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Ini takwanya dulu. Kalau misalnya istri kita berbuat salah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan bicara. Wallati takhafuna, dan orang yang dan kalian yang khawatir istri-istri kalian nusyuzah. Wallati takhafuna nusyuzahunna, dan kalian yang khawatir istri kalian bersikap nusyuz, membangkang suami, tidak tahan suami, ya, dan lain sebagainya, perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Allah, maka langsung perintah Quran langsung nasihatin istrimu. Maka Rasulullah SAW suatu hari ketika bersama Sayyidah Aisyah mengucapkan sebuah kalimat yang dalam tanda kutip merendahkan kami istri yang lain. Maka beliau langsung memberikan kalimat kepada Sayyidah Aisyah, wahai istriku, wahai Sayyidah Aisyah, seandainya kata-kata yang kau katakan itu ditelurkan ke dalam lautan, niscaya akan menjadi tawaran. Ini langsung dinasihati. Tapi kalau laki-laki baik ini hanya untuk binakan dulu. Tapi kalau laki-laki yang khusus, yang kurang perhatian kepada istri, kurang tanggung jawab sedikit, ada banyak masalah dalam karakter laki-laki itu, malas, tidur terus gitu. Kan begitu Pak, kalau miskin kan kalau boleh tidur, jangan malas. Kalau kaya jadi disebut istirahat. Kalau miskin laki-laki tidur disebut pemalas. Dan laki-laki yang khusus tidak tanggung jawab. Ini tolong perhatikan, jangan langsung menasihati suami. Sesalah apapun saja. Wallati takhawun wa in imra'atu, dalam ayat surat An-Nisa ayat 109. Wa in imra'atu, dan perempuan khalfat bin ba'liha, yang khawatir kepada suaminya, nusyuzan, menaruhkan nusyuz, kemaksiatan di dalam rumah tangga suaminya, atau suaminya suka advokasi, selalu boy datang nggak salam nggak apa gitu. Nah, istri dalam Al-Quran tidak diberitakan langsung menasihati itu. Tidak kalimat tidak, tetapi apa Allah dan fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha. Hendaklah para istri ini berdamai dulu dengan suami. Artinya apa? Diendapkan dulu, jangan langsung menasihati. Langsung ibu-ibu komentar, enak saja. Kalau perempuan salah, langsung suami boleh nasihati. Kalau perempuan laki-laki yang salah istri tidak boleh langsung nasihati. Ini Bu, secara emosional tidak cocok, tetapi secara rasional ini benar. Langsung apa? Kenapa perempuan di dalam rumah tangga gampang sekali berani membantah suami, menasihati suami, kasar kepada suami? Karena para istri menganggap suami itu sebagai partner hidup. Ini partner hidup saya. Padahal Al-Quran memposisikan suami itu sebagai direktur di dalam rumah tangga, gitu. Penguat di dalam rumah tangga. Nah, kadang-kadang kita sebagai laki-laki tidak memposisikan diri sebagaimana Allah posisikan, tidak berani nunggu istri. Padahal itu adalah perintah di dalam Al-Quran sebagai bentuk takwa. Kenapa kok begitu? Ini kalau ibu bekerja di sebuah kantor, ada teman yang salah, itu kan gampang ngomong, nggak boleh begitu, gitu ya. Kenapa? Karena sejajar. Tapi kalau direkturnya yang salah, berani nggak ngomong? Kurang aja, Pak Direktur ini kok begini? Mestinya kalau bekerja jangan begitu. Kira-kira gini. Kira-kira kalau ada karyawan begini sama direkturnya dia jangan pecat sama ya. Fine dulu. Kalau ada karyawan yang begini dalam rumah tangga, fine dulu. Dinasihati. Itu kan tamuannya. Maka wala yattaqillah, barang siapa di dalam rumah tangga bertakwa kepada Allah, ya jangan lahu, Allah jadikan baginya min amrihi, dari urusan-urusannya yusra, menjadi mudah. Yang kedua, kalau di dalam rumah tangga rezekinya salah, pasti sebabnya bukan sekedar karena ya salah satunya malas mungkin. Ada banyak masalah. Salah satunya adalah karena kurang takwa.
Apa orang takwanya? Laki-laki itu, ya. Laki-laki itu kehormatannya adalah memberikan nafkah. Maka laki-laki itu kehormatannya akan bekerja mencari nafkah. Kalau ada laki-laki yang maaf tidur-tiduran, terus mengandalkan nih, kalau tidur-tiduran sekarang kan udah hamil, duitnya banyak, oke, online gitu ya. Tapi kalau tidur-tiduran karena malas, ini laki-laki yang tidak punya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu 'ala nas. Sebagaimana maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar. Wa man yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa dalam rumah tangga. Ini Pak, Ibu, kalau laki-laki sudah bertanggung jawab, sudah semangat mencari nafkah, tapi rezekinya yang diberikan oleh Allah sedikit, jangan dilihat hasilnya, tapi lihat tanggung jawabnya. Perlu berikan dia lihat, jangan dilihat hasilnya. Hasilnya itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada video pendek di Madura itu, jangan dilihat laki-laki itu dan hasilnya, lihat dari perjuangan. Maka saya ingin mengabarkan laki-laki yang tidak diungkapkan kepada para istri. Saya buang video mereka. Sampai Pak, kalau di pekerjaan di kantor, di tempat kerja, itu sebenarnya kelompok-kelompok kerja itu ringan. Kalau dibandingkan ketika sampai masuk rumah di istri, ya, tiba-tiba pekerjaan kantor itu berlipat-lipat beratnya karena menghadapi makhluk yang bernama istri di rumah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala wa man yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa suami istri ini, suami bertanggung jawab betul dalam mencari nafkah, istri juga ikhlas menerima sesuatu semua apa yang diperjuangkan oleh suami, jadi Allah akan berikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Laki-laki yang seperti ini rezekinya itu lebih banyak didapat bukan dari hasil kerjanya, tapi dari hasil yang tidak diduga-duga. Gitu. Makanya biasanya rezeki laki-laki akan bertambah besar kalau sering dibertakai istri. Jadi Bu, dengerin ya. Nah, jadi takwa dalam kehidupan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tattaqun di dalam puasa ini untuk menyentel kembali agar hidup kita itu tidak diperintah oleh emosi kita. Ibu-ibu yang merasa perhatian atau apa, itu wanita pada umumnya. Tapi kalau wanita salehah itu hanya diukur oleh takwanya, bukan karena kamu sudah perhatian sama aku, kurang belajar. Itu diukur oleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makna takwa itu harus diperluas di dalam bentuk segala perintah Allah yang kita langgar, atau ke dalam bentuk perintah-perintah Allah, anjuran-anjuran Allah, cara hidup yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran yang tidak bisa jalani. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Falaq kesimpulannya juga, kalau rumah tangga kita punya banyak masalah, gitu ya, maka sebabnya takwa, karena takwa memberikan jalan keluar dari masalah, dari urusan yang kita berikan dengan seringan. Kalau di dalam rumah tangga kita banyak senang rezeki Allah, rezeki itu banyak sekali, itu macam-macam Pak. Bisa jadi bikin kesamian banyak, tapi sampai sakit-sakitan terus bisa begitu. Banyak macam-macam berkata. Jadi tidak selalu dalam kurang harta atau rumah tangga berat itu masuk ini. Maka solusinya adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Masalah Anda akan ada jalan keluarnya, kesempitannya akan ada jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rezekinya akan datang tanpa kita duga. Insyaallah mudah-mudahan ini mengenal ini menjadi fitrah bagi kita. Jangan cuma mengejar sisi pahalanya, tapi kejar sisi perubahan hati kita yang selama ini disetel oleh nafsu kita menjadi disetel oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut la'allakum tattaqun. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.